Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Atma, senang sekali kami bisa kembali menyapa sahabat Atma semua dalam program Otista, obrolan dan tips seputar kesehatan jiwa. Nah, pada episode kali ini, kesempatan ini saya Farika akan menemani sahabat Atma semua dengan narasumber kita yang luar biasa. Sudah lama nih kita nggak manggil Bapak, yaitu Nurse Eko Rianto, Eskep, perawat ahli madya, salah satu perawat ahli madya ya yang ada di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Makam. Terima kasih Pak Eko sudah sudah mau hadir. Tentunya sahabat Atma juga sering melihat Pak Eko ya. Mungkin Pak Eko bisa menyapa dulu sahabat Atma di rumah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Atma dimanapun berada. Mudah-mudahan kita sukses selalu. Dan untuk yang muslim selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita lancar berkah untuk hari ini. Iya, terima kasih Pak Eko. Baiklah sahabat Atma, tanpa berlama-lama lagi nih hari ini kita akan membahas topik yang menarik tentunya, dan ini menyangkut tentang kehidupan sehari-hari kita juga ya Pak Eko ya, yaitu tentang peran kesehatan mental dalam perkembangan remaja. Hari ini kita temanya tentang remaja karena krusial nih kalau untuk remaja ya. Baik, langsung aja ya Pak Eko ya, kita ke pertanyaan pertama. Kan banyak orang nih Pak yang sering tuh menyamakan kesehatan mental dengan gangguan jiwa. Kemudian Bapak bisakah menjelaskan secara sederhana saja apa sih sebenarnya kesehatan mental itu, terutama dalam konteks remaja? Oke, terima kasih Mbak Farika. Kesehatan mental adalah status kesehatan seseorang ditinjau dari kesehatan mentalnya. Ya, apabila itu nanti akan ada fase-fasenya. Kalau kecil harus bagaimana, remaja juga harus bagaimana, dewasa juga bagaimana, itu di dalam teori kesehatan mental itu sudah jelas kelihatan ya. Tetapi kalau tugas perkembangan mental itu sendiri tidak optimal, makanya bisa berakibat menjadi gangguan jiwa. Nah, ini yang kadang-kadang di masyarakat kita di kampung-kampung yang belum bisa paham sepenuhnya ya. Tapi sekarang eranya sudah sangat luar biasa, jadi ilmu pengetahuan bisa didapatkan kapan saja, di mana saja. Hanya kita sendiri yang perlu mencermati, karena kadang-kadang kalau kita membuka ilmu di dalam medsos, itu juga harus ada keyakinan kita pembenarannya, karena kadang-kadang yang di sana juga tidak semuanya benar dan tidak semuanya salah. Saya kira remaja dari awal memang harus kesehatan mentalnya harus kita jaga supaya balance dan supaya tidak menjadi gangguan jiwa. Iya, begitu. Cuma mungkin kalau untuk yang di kota itu mungkin deras informasinya ya Pak. Tapi kalau untuk yang di desa-desa mungkin masih ada gitu yang masih kurang paham gitu ya Pak ya. Ya, untuk di kota dan di desa jelas ada perbedaan. Di kota kan segala sesuatunya bisa mudah didapatkan. Iya, betul. Sinyal pun lebih mudah didapatkan. Otomatis informasi yang ada di genggaman kita, yang ada di gadget kita, itu juga mudah didapatkan. Sementara anak-anak kita yang ada di, mohon maaf, tidak mudah mendapatkan sinyal, itu juga akan terhambat informasinya. Mohon maaf, kadang-kadang orang-orang di kampung juga belum semuanya yang mempunyai sarana, misalnya HP yang bisa memadai untuk sharing informasi. Nah, inilah perbedaannya kalau di kota sama di desa itu. Ya, mungkin ada bisa bantuan dari balai-balai desa gitu ya untuk memberikan informasi, apalagi terkait dengan kesehatan mental tersendiri. Oke Pak, kemudian kenapa sih Pak nih kalau di masa remaja itu tuh kadang dianggap sebagai periode yang paling krusial sekali yang tadi saya bilang, atau lebih tepatnya rentan bagi kesehatan mental seseorang? Oke, terima kasih Mbak Farika. Kita tahu anak-anak kita, remaja-remaja kita ini pasti mengalami fase pancaroba atau fase-fase mencari jati diri. Jadi mohon maaf, ketika anak kita sampai di umur akhir SD atau di kelas 5-6 SD dan masuk di SMP kelas 1, 2, dan 3,
yaitu di antara umur 12 sampai dengan 15, disitulah masa remaja. Iya. Ya. Nah di situ pancaroba sedang terjadi, artinya sedang kepingin mencoba sesuatu untuk dirinya sendiri. Nah ini kalau tidak kawal benar-benar, maka nanti akan tertanamlah sesuatu yang kurang pas, sesuatu yang benar-benar. Mohon maaf aja, ada daerah tertentu yang misalnya pada fase umur-umur itu tidak digiring menjadi yang positif dan dibiarkan saja untuk agak nyeleweng berkenaan dengan negatif. Misalnya ada daerah-daerah tertentu yang anaknya dibiarkan saja berinteraksi dengan anak yang lain yang notabene-nya negatif. Misalnya ada yang belajar obat terlarang, ada yang belajar minum minuman keras. Awalnya dari merokok. Awalnya dari merokok. Nah, di situ kalau peran orang tua atau lingkungan meluruskan, maka nanti jati diri anak jadi terlanjur mencintai hal-hal yang negatif. Makanya di umur-umur segini, ini adalah masa yang sangat sensitif yang tadi dikatakan, masa-masa yang sangat krusial untuk menanamkan hal yang positif pada anak itu. Ya. Karena berarti lingkungan yang pertama itu dari keluarga ya, yang harus menanamkan fondasinya dari nilai-nilai agama, norma-norma, kepatutan seperti itu ya Pak. Oke, betul sekali. Jadi sebelum anak tuh bergaul keluar rumah, keluar dari rumah tangga ibu dan bapaknya, maka yang berperan sekali menanamkan kebaikan dan keburukan adalah peran orang tua. Ya, kita sebagai orang tua nih di rumah harus menanamkan hal yang positif. Bukan hanya menanamkan saja, tetapi juga harus memberikan contoh. Karena banyak sekali orang-orang yang cuma ngejas atau memerintahkan atau menghukum, tapi ternyata bapak dan ibunya tidak bisa memberikan contoh tauladan yang baik. Nah, ini berdampak pada anak kita. Tetapi ada juga yang bapak ibunya tidak memberikan statement atau kalimat yang banyak-banyak, tetapi cukup memberikan contoh yang baik. Itu insya Allah anak juga akan mengikuti orang tua. Contoh kecil aja, ketika bulan puasa. Ini kan orang tua kalau sedang punya anak yang menginjak remaja, orang tuanya juga harus misalnya puasa, ya ikut puasa, harus puasa yang baik, ya sholat tarawih yang baik. Nanti anaknya insya Allah akan ngikut kebaikan itu. Jadi tapi kalau sebaliknya, kalau sebaliknya bapaknya tidak, ibunya juga tidak, nanti anak itu nggak punya figur yang bisa dicontoh di rumahnya. Akhirnya dia akan ngikut-ngikut teman-temannya yang tidak baik juga. Saya kira gitu Mbak Farika. Ya, jadi sahabat Atma, tentunya peran orang tua nih sangat berperan penting dalam perkembangan dari masa anak-anak ke remajanya, karena nanti di remaja itu krusial sekali untuk dia mencapai kedewasaan. Kemudian Pak, apa sih hubungan antara kesehatan mental yang stabil dengan pencapaian akademik atau prestasi-prestasi di sekolah? Oke, terima kasih Mbak Farika. Ini sangat nyata sekali ya. Banyak kita lihat ketika seseorang anak remaja dibesarkan kepada rumah tangga yang harmonis, kalau istilah Islamnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka kebutuhan segala sesuatunya remaja itu akan tercukupi. Nah, ketika anak itu cukup kebutuhannya baik lahir maupun batin di rumahnya, dia tidak akan melirik keluar lagi, maka proses pendidikannya akan lebih baik lagi. Ya, akan lebih baik lagi, dan itu akan berdampak tingkat akademiknya akan lebih baik lagi. Ya, jadi banyak contoh sekali itu, nggak usah kita kupas terlalu mendalam. Jadi sangat hubungan sekali ketika seorang anak dibesarkan dalam lingkungan yang ya bukan kaya raya lah, yang penting tercukupi lahir batinnya, insya Allah akademiknya juga akan lebih baik lagi. Itu banyak contoh. Keluarga yang harmonis, romantis, seperti itu. Baiklah, kemudian Pak, nih kan sekarang nih kita masuk dalam era digital ya Pak. Siap. Nah, di era digital ini seberapa besar sih pengaruh khususnya media sosial ya Pak terhadap harga dirinya remaja ini Pak? Oke, terima kasih Pak Farika. Di era digital ini memang kalau menurut hemat saya ada plus minusnya, atau ada baiknya dan ada buruknya. Baiknya, contoh
nggak usah jauh-jauh, sekarang di sekolahan-sekolahan yang misalnya SD aja sudah dikenalkan dengan era digital. Bahkan ketika ada pembelajaran tertentu juga sudah dikenalkan. Apalagi dengan waktu zaman COVID ya Pak ya, itu sekarang semua aja online. sekarang saya punya anak ponaan itu dia pembelajarannya sudah dengan ini dengan gadget ya. Jadi didesain sedemikian rupa, jadi HP-nya itu hanya untuk pembelajaran saja. Ini hal positif yang dimiliki anak. Cuman negatifnya yang saat ini lebih banyak lagi. Banyak anak-anak yang tidak terkontrol menggunakan gadget atau era digital ini ke arah negatif. Sengsaranya lagi, ternyata orang tuanya itu salah kaprah. Saya punya pasien waktu di depan, di poliklinik dulu. Ibunya sibuk, anaknya agak cuma satu, rewel. Dia diem kalau dikasih HP. Ternyata yang ditonton adalah, mohon maaf, bukan masalah jorok ya, tapi yang ditonton sebagian besar adalah yang nggak ada manfaatnya. Yang tidak ada manfaatnya, artinya ya cuma kartun-kartun yang boleh nonton kartun silakan aja, cuman pembelajaran yang lain lebih diutamakan. Itu saya kira untuk era digital ini peran orang tua sangat ini sekali sangat penting sekali untuk mengkondisikan agar anaknya itu bisa balance, tidaknya bisa seimbang antara mana digital yang untuk main, mana digital yang untuk pendidikan, dan mana yang digital yang negatif. Nah ini orang tuanya harus paham. Yang kadang-kadang nggak paham, mohon maaf Mbak Farika, di kampung-kampung yang ibunya aja baru kenal dengan era digital, nah, dia nggak tahu yang itu. Yang penting anaknya, itu sering terjadi di kampung-kampung. Yang penting anaknya diem, dan bahkan anaknya bisa menggunakan misalnya HP yang agak canggih, dia lebih bangga. Tapi dia tidak tahu akibat yang ditimbulkan kalau sampai hal yang negatif yang di ini. Dan jadi kecanduan gadget juga kan ya Pak ya. Nah ini juga beberapa tahun yang lalu di depan itu ada pasien anak-anak yang dia di rumah kecanduan gadget. Sampai nggak mau keluar rumah, bahkan sampai nggak mau sekolah, maunya main game terus. Akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa, diterapi tumbuh kembang di sana, dan dibantu sama profesi psikologi, alhamdulillah bisa teratasi. Dan saya punya pengalaman sendiri, saya punya ponakan waktu itu, hanya gara-gara digital main game terus. Akhirnya waktu itu kita rumah sakit jiwa masih punya polinya hipnotis. Dulu ada hipnoterapi maaf baru ingat. Dulu ada namanya polihipnoterapi, dan ponakan saya itu sempat di hipnoterapi barangkali sekitar 2-3 kali, alhamdulillah ada hasilnya. Makanya Bapak dan Ibu yang di rumah yang punya kasus masalah-masalah seperti ini, silahkan untuk mencari informasi gimana solusinya di rumah sakit Atma. Saya kira sudah sangat bagus sekali. Iya betul sahabat Atma. Jadi kita sebagai orang tua juga harus mau belajar juga ya Pak ya, karena semakin anak kita pintar, kita juga harus lebih pintar lagi dalam hal penggunaan gadgetnya ya Pak gitu. Karena nanti kita jadi tertinggal, jadi kita sudahlah kita harus peduli juga karena memang derasnya informasi ini tuh harus kita filter dulu. Jadi untuk anak-anak dan remaja sebaiknya kan ada tuh Pak aplikasi yang dia terkoneksi dengan handphone email orang tuanya, jadi bisa disetting untuk berapa jam sekali untuk bisa dimonitor. Jadi nanti dia hanya untuk pembelajaran, misalnya dalam satu hari itu dia hanya main 1 jam atau 30 menit seperti itu. Oke, Pak, lanjut ya Pak. Ini kan selain sosial media, apa saja sih Pak biasanya tuh tekanan dari eksternal paling umum yang dihadapi remaja saat ini? Apalagi ekspektasi orang tua tuh kadang-kadang masih menjadi faktor utama kan. Jadi anak-anaknya tertekan gitu. Gimana Pak? Ada pengalaman bahwa ini ketika saya juga dinas di poliklinik dulu, ada seorang mahasiswa konsultasi dengan pihak rumah sakit jiwa yang ternyata saat dia sekolah itu selalu diatur, di-adjustment, dipaksa lah modelnya gitu untuk sekolah ke hal yang
mungkin kurang disukai sama anaknya. Jurusannya ditentukan orang tua. Bahkan mulai dari SD, SMP itu anak itu sudah dikondisikan, dipaksa betul sama orang tuanya. Nah kemudian saat kuliah pun dia juga sudah diatur sedemikian rupa supaya masuk ke fakultas tertentu, padahal anak itu tidak senang, tidak mau. Akhirnya ketika itu jadi masalah terus. Di masalah artinya di anak itu nggak tenang sampai pada dia tetap kuliah sampai dengan pada semester tertentu dia sudah mau siap skripsi, tetap nggak tenang dia. Akhirnya jadi kepikiran terus, akhirnya jadi gangguan tidur. Setelah gangguan tidur, datang ke rumah sakit jiwa, kita konsultasikan dengan dokter spesialis jiwa dan bermitra dengan psikolog juga. Akhirnya memang ternyata perlu dibenarkan, ya, perlu dibenarkan. Untung ini anak ini masih bisa menahan dirinya sampai dengan dia kuliah tetap kuliah. Bahkan nilai kuliahnya nggak bagus-bagus banget sih, tapi nggak jelek, tetap bisa jalan gitu ya. Nah ini suatu bukti bahwa ternyata anak-anak kita juga tidak harus dipaksa di rumah itu. Artinya segala sesuatunya tuh diarahkan tapi dibebaskan untuk mengambil keputusan sendiri, terutama untuk yang sudah menyangkut pendidikan yang sifatnya nanti untuk masa depannya dia. Betul. Ya, investasi pendidikan, itu yang nanti kedepannya adalah untuk masa depannya dia. Kita capek-capeknya kulahkan ke fakultas tertentu yang mahal, tapi anak itu nggak terlalu suka. Nanti kedepannya dia akan berpaling lagi. Akhirnya kan nggak ini. Ya memang sih namanya rezeki itu Tuhan yang atur ya. Kadang-kadang banyak ilmunya lain, pekerjaan lain lagi. Nah ini banyak. Cuman kita secara teori, secara logika bahwa ilmu kita itulah nanti yang akan menjadi apa istilahnya membantu kita untuk mencari pekerjaan penghidupan kita. Nah ini anak-anak kita memang ada lagi contoh lagi. Artinya ada anak yang dipaksa untuk bergaul dengan apa ya, yang seharusnya dia tidak suka gitu ya. Nah ini juga ada anak yang sampai kepikiran terus sampai terganggu tingkat akademiknya. Ini ada yang seperti itu. Makanya kita sebagai orang tua ini harus paham dulu karakter anak kita. Anak kita ini termasuk tipikal yang nurut, yang beda lagi kan beda lagi. Nah ini mari kita sebagai orang tua harus arif dan bijaksana. Jangan sampai anak kita justru setiap hari berhadapan sama orang tuanya, bapak dan ibunya seolah-olah berhadapan dengan sama musuhnya. Itu yang terjadi. Apalagi kalau misalkan anaknya banyak, orang tuanya harus memahami satu-satu. Kadang-kadang dia menyamaratakan. Saya punya contoh kecil kemarin. Ini barusan terjadi di masjid saya. Nggak usah saya sebutkan masjidnya. Anak-anak itu kalau di masjid ramai pokoknya. Ramai. Kita biarkan aja. Begitu ada yang iseng-iseng guyon nanya-nanya, ternyata dia lebih bebas di masjid itu, merasakan merdeka, merasakan kebebasan. Kalau di rumah ada sanksi hukumnya, di rumah harus ini harus itu, ada peraturan yang sangat. Nah ini bisa tak tarik kesimpulan bahwa mengasuh anak yang kecil mengarah remaja juga harus arif dan bijaksana. Ketika anak itu tidak mampu melakukan sesuatu sesuai dengan ide kita harus evaluasi, kita arif dan bijaksana. Berarti, karena itu kejadiannya salah nih ini. Yang ini kita cari lagi jalan yang lain gitu. Sesuai kesepakatan. Iya gitu. Betul. Gitu ya sahabat Atma, semoga bisa dipahami juga. Kemudian Pak, kan sekarang nih kalau di sosial media tuh ada fenomena namanya FOMO. FOMO itu fear of missing out. Jadi takut ketinggalan nih sama anak remaja tuh biasanya takut ketinggalan sama teman-teman sebayanya. Ini bisa memicu kecemasan kronis pada anak muda. Seperti apa tuh Pak misalnya? Ini bahasanya memang kalau orang-orang kampung agak lain ya, tapi FOMO ini sesuai dengan literatur hanya sebuah kecemasan atau sebuah kekhawatiran ya. Kalau nggak sama yang aku, kan gini ya, saking digitalnya aja, kita ini kadang-kadang ngelihat sarananya teman, kita udah punya ketakutan, sudah FOMO sendiri, kita sudah cemas, wah saya bisa nggak ngikut, nggak nutut gitu ya.
Saya punya anak sekarang lagi kuliah, mungkin lagi remaja masuk dewasa muda ya. Iya, dewasa ini muda. juga sudah mengeraskan ini, merasakan kecemasan. Sampai kemarin orang tua saya sama istri ya mau nggak mau dia minta sebuah sarana, mohon maaf HP misalnya ya udah punya HP. Tapi ternyata kalau tak analisir dia itu cemas. Kalau nggak pakai HP kayak merek temennya, tertentu ya gitu. Ya. nah dia udah cemas sendiri. Saya juga berpikir, tapi saya nggak mau melawan. Ya sudah, kita turutin yang harga terjangkau, tapi harus dimanfaatkan dengan baik. Jangan nanti ada ketakutan yang lain lagi. Nah, ini adalah FOMO yang sudah sering terjadi di dunia remaja. Iya, ya. Nah, anak-anak kecil kadang-kadang nggak ngerasakan orang tuanya justru yang ikut cemas. Yang cemas orang tuanya nanti. Yang cemas bapak dan ibunya, ya itu hal yang wajar. Iya, begitulah sahabat Atma. Kadang-kadang tuh memang, tapi kalau untuk yang ke arah yang bisa digunakan dengan baik itu tidak masalah. Tapi kan kadang-kadang itu mengarah kepada hal yang negatif, itu yang harus diwaspadai gitu ya Pak Eko ya. Oke, baik Pak Eko. Apa sih perbedaan antara perubahan mood remaja yang normal dengan tanda-tanda awal depresi atau kecemasan yang serius? Jadi namanya remaja atau bahkan kita juga itu kadang-kadang kita kalau punya masalah pasti arahnya ke depresi ya atau moodnya negatif. Nah kalau masih mood negatif itu kita masih sebelum mengarah ke depresi biasanya ya, tapi kita sudah merasa nggak nyaman, moodnya nggak enak, itu ya masih normal, itu masih semangatnya kurang. Ya. Tapi kalau kita sudah depresi sudah mengarah gangguan sistem, Mbak. Ya, kadang-kadang sistem pencernaan kita terganggu, malas makan, ya, kadang-kadang akhirnya malas makan, gangguan tidurnya terganggu, pola tidurnya jadi terganggu. Akhirnya pola buang air besar dan kecil juga terganggu karena asupannya terganggu, ya. Bahkan bukan hanya itu saja, mohon maaf, tingkat hubungan intim baik sama teman maupun suami istri yang sudah punya suami atau istri itu juga terganggu, ya. Bahkan kadang-kadang disertai dengan keluhan sakit fisik, itu depresi, ya. Yang tadinya nggak apa-apa, misalnya sakit perut yang berlebihan, ya, atau sakit kepala yang berlebihan, atau sekarang yang lagi tren, kemarin saya ngobrol sesama teman di puskesmas, sekarang ini di kampung-kampung ada sebetulnya dia depresi, tapi arah akhirnya dia mengaku dirinya kayak mah yang akut, atau sekarang sebutannya bisa menjadi sakit asam lambung. Nah, ini ya. Gitu, GERD. Nah, di kampung ini sering dia puskesmas pembantu sering terjadi seperti itu. Aslinya dia itu adalah berawal dari bad mood mengarah ke depresi. Ya, akhirnya terjadi gangguan fisik. Padahal kalau diperiksa secara seksama nggak ada sakitnya. Hanya yang sakit pikirannya. Dia merasakan kalau saya sakit GERD-nya itu luar biasa gitu ya. Jadi memang semua orang, ya bukan hanya pasien-pasien kita saja, semua orang termasuk kita yang punya pikiran, yang punya ini pasti kadang-kadang bad mood, ya. Gara-gara di rumah nggak sesuai jadwal hariannya ini kita bad mood sudah. Ya. Lampu mati, bad mood. Iya. yang lagi ngetren terakhir lagi hujan pagi ya. Hujan pagi itu kalau dituruti kita juga bad moodnya, malas berangkat kerja, ya, takut ketinggalan, takut ada apa-apa di jalan. Apalagi kalau kita punya anak sekolah ya, macam-macam. Ini adalah saya kira hal manusiawi, tapi kita sikapi dengan arif dan bijaksana. Iya, seperti itu ya sahabat Atma. Kemudian Pak Eko, bagaimana sih kita nih sebagai orang tua, cara orang tua itu atau teman sebaya mendeteksi adanya masalah kesehatan mental pada remaja yang cenderung kadang-kadang tuh tertutup, anaknya pendiam. Oh, siap. Gitu. Terima kasih Mbak Farika. Kalau kita orang kesehatan, ya mungkin bukan hanya perawat saja, itu ada yang namanya tugas perkembangan. Tugas perkembangan itu secara teori anak umur sekian mampunya ini, ya. Anak sekian harus mampu ngomong, anak sekian harus mampu nyebut
apa kota ini berapa, nah gitu-gitu, ini di dalam teorinya ada, bahkan Anda buka di Google bisa langsung ketemu. Nah kalau di situ sudah mengalami penyimpangan, kita harus tanda tanya ada apa dengan anak saya. Ini yang harus dipahami dulu. Itu berarti kita sedikit mengetahui tentang tugas perkembangan anak-anak kecil. Atau lebih ininya saja, kenapa kok anak saya kok jadi aktif betul, nggak mau berhenti aktivitasnya, muter aja. Seperti contoh pasien-pasien kita yang ada di depan, itu sering ada diagnosa misalnya apa namanya Mbak, hiperaktif, ADHD sekarang seperti itu, anak kebutuhan khusus ya. Nah ini juga itu berangkat dari kita ketahui dari tugas perkembangannya. Ketika anak umur sekian kok nggak bisa ngomong sesuai dengan teori, itu kita harus waspada. Umur sekian kok nggak bisa berdiri, kakinya kok cenderung lemes, kita harus waspada. Ini ada kaitannya dengan tumbuh kembangnya anak, baik secara fisik maupun secara mental. Itu di teori ada. Nah, orang-orang kampung di kita kadang-kadang itu merasa mungkin nggak tahu kali Mbak ya, ada yang nggak tahu, anak tumbuh kembang begitu dibiarkan saja. Akhirnya tidak terdeteksi dari awal. Makanya saya mohon kepada Bapak dan Ibu pemirsa sahabat Atma, kalau di rumah anak kita mengalami sesuatu yang kok nggak benar, segeralah periksa ke dokter. Dokter anak boleh, nanti selanjutnya bisa periksa tumbuh kembang di rumah sakit jiwa. Banyak pasien-pasien kita yang bisa teratasi atau terdeteksi, dan nanti kalau memang sudah ada sesuatu bisa diminimalisir lah ceritanya seperti itu ya. Kemudian Mbak, kalau misalnya kalau yang ini sudah memasuki masa remaja nih sebenarnya, tapi dia memang tipikalnya pendiam. Nah, cara mendeteksi yang anak seperti ini nih seperti apa nih kalau dia misalnya ada gangguan kesehatan mentalnya? Secara teori kalau di rumah sakit jiwa di pelayanan kita itu nanti anak itu akan diperiksa sama teman-teman psikolog misalnya ya. Nanti setelah ada toolnya, ada wawancaranya, ada alatnya yang untuk tanya jawab atau wawancara. Nanti di sana akan ketahuan ya, anak ini termasuk tipikal pendiam, anak ini termasuk tipikal yang wajar, atau anak ini termasuk tipikal yang banyak omong bahkan ya, tapi anak ini termasuk yang kreatif. Makanya teman-teman kita di depan di poliklinik atau di teman psikologi sudah hal yang biasa seperti itu. Nah, makanya sekarang mungkin sekolah-sekolah tertentu sudah mengkondisikan calon siswanya diperiksa ya. Zaman anak-anak saya dulu sempat juga anaknya diperiksa misalnya ke psikolog, padahal baru mau masuk SD. Nah, nanti masuk SMP juga gitu, SMP juga gitu. Nah, ini adalah untuk mengetahui sifat anak ke depannya, sehingga nanti sesuai dengan hasil pemeriksaan psikolog dilaporkan sama gurunya kalau anak ini mungkin ada sifat yang bagaimana dan lain-lain. Ini baik untuk mendidik anak kita ke depannya. Ya, jadi saya kira bagus sekali kalau bisa datang ke rumah sakit jiwa. Iya betul sahabat Atma. Jadi memang kalau untuk apalagi untuk SD ya Pak ya, kalau untuk SD itu mungkin kalau sekarang kan terkait umur. Kalau dulu kita mau umur berapa aja boleh sekolah tuh lebih muda kan. Kalau sekarang kan 7 tahun. Jadi biasanya di bawah yang 7 tahun dia mau sekolah, dari sekolah tuh memang membutuhkan muridnya itu ada pemeriksaan psikologi. Jadi anak ini apakah memang sudah waktunya sudah bisa mengikuti pelajaran atau belum. Jadi kita sebagai orang tua juga memang harus aware juga nih sama anak-anak kita tentunya seperti itu. Nah kemudian Pak Eko, seringkali kan ada stigma. Nah kita balik lagi ke masalah stigmanya rumah sakit kan, bahwa pergi ke psikolog itu kamu lebay banget sih, berlebihan banget, atau itu masih dianggap tabu ya gitu kan, apalagi ke psikiater gitu. Nah, ini bagaimana nih Pak cara kita mematahkan stigma ini di lingkungan keluarga? Di keluarga kita dulu aja deh, nggak usah ke orang. Stigma ini memang dari awal adanya taruhlah rumah sakit jiwa ya. Adanya rumah sakit jiwa, jangankan pasiennya.
perawatnya atau petugasnya yang kerja di rumah sakit jiwa saja, kalau dikatakan kerja di rumah sakit jiwa itu kita sudah dapat stigma yang kurang pas. Tapi alhamdulillah saya sudah merasakan kerja 35 tahun di sini. Stigma itu lambat laun pasti sampai sekarang sudah mulai pudar ya, sudah mulai tidak sedahsyat dulu ya. Kalau dulu tuh orang yang di rumah sakit jiwa, pasien apalagi, sudah dianggapnya nggak ada harganya di masyarakat ya. Kemudian kita kenalkan program rumah sakit jiwa itu bukan hanya ngobati pasien-pasien yang sudah sakit parah, bukan, tetapi termasuk di dalamnya adalah deteksi dini, apakah kita termasuk kedepannya tuh sehat yang seperti apa, atau kalau sakit juga yang seperti itu. Nah, akhirnya lambat laun masyarakat jadi paham bahwa rumah sakit jiwa bukan satu-satunya tempat untuk merawat yang sakit jiwa saja, tetapi untuk deteksi dini. Karena di rumah sakit lain nggak selengkap sini untuk kasus kejiwaannya. Nah, ini lambat laun kita juga mulai baik. Nah, cara kita adalah kita tetap jangan sampai menjudgment pasien-pasien kita ini dengan olok-olokan misalnya. Makanya berjalannya waktu dulu pasien kita tuh nggak boleh disebut dengan bahwa orang gila. Nah, itu nggak boleh ya. Sampai sekarang haram nyebut itu kalau kami perawat itu seperti itu. Kemudian lambat laun juga ada dulu namanya diganti menjadi ODGJ ya kira-kira ini. Ini adalah untuk pasien-pasien kita supaya pasien kita ini merasa terhargai dan dalam rangka untuk mengurangi stigma itu sendiri ya. Kemudian di rumah sakit jiwa di mana-mana sekarang juga artinya itu tidak pure merawat sakit jiwa tok, itu bukan ya, tetapi ada layanan-layanan yang lain. Bahkan kalau di Jawa itu di rumah sakit jiwa Magelang atau yang besar di Jawa itu berbagi dengan rumah sakit umum, sehingga yang orang berkunjung ke rumah sakit jiwa bukan berarti sakit jiwa parah. Iya, jadi sudah seperti biasa aja layaknya ke rumah sakit umum. Rumah sakit kita sudah mulai seperti itu ya. Di depan kayaknya sudah ada kondisi tempat-tempat rawat yang orang sakit umum misalnya, kan udah di tempat, walaupun harus didampingi sama keluarganya. Nah, ini adalah semuanya untuk antisipasi mengurangi stigma. Kalau mau diberantas nggak mungkin ya, pasti paling tidak terkurangi anunya. Mungkin ada beberapa orang mungkin masih menganggap ke rumah sakit jiwa ngapain gitu. Tapi dari kita sendiri ya Pak ya, di rumah sakit melalui manajemen tentunya itu juga sudah berbenah. Jadi itu kayak tampilan rumah sakitnya, fasilitasnya, betul, semuanya dibikin lebih humanis lah gitu kan ya Pak. Nggak ada tuh kayak kerangkeng-kerangkeng itu kan kalau kayak di film-film zaman dulu. Saya adalah termasuk orang yang mengalami 3 dasawarsa di rumah sakit jiwa ini. 10 tahun pertama rumah sakit ini mencekam dulu ya. Itu perasaan saya di era tahun 90 sampai 2000. Nah, setelah itu tahun 2000 sampai 2010 sudah menggeliat, berubah, layanannya berubah, manusianya atau petugasnya tambah, lebih humanis gitu ya. Nah, begitu 2010 sampai 2020 itu sudah sangat tertata dengan dibuktikan akreditasinya sudah di tahun-tahun 2010 sampai 2020 itu bahkan kita sampai mencapai paripurna ya. Nah, ini bukti ya, satu bukti bahwa rumah sakit kita nggak gemeng-gemeng atau tidak sembarangan gitu ya. Nah, tentunya dari manajemen dan seluruh perangkat yang ada. Di 2020 ke depan ini juga sedang berproses mempertahankan akreditasi atau bukti-bukti kalau kita baik itu. Mudah-mudahan ke depannya selain baik. Tentunya untuk
Itu sebagai pegangan juga untuk sahabat Atma semua yang mau ke rumah sakit, bawa rumah sakit, rumah sakitnya sudah terakreditasi, sudah oke, tempatnya juga nyaman ya kan Pak, pokoknya sudah bersih segala macam, dan juga kita kawasan bebas rokok. Siap. Seperti itu. Kemudian Pak Eko, selanjutnya nih, apa sih langkah pertama yang harus dilakukan seorang remaja jika mereka merasa kesehatan mentalnya tuh sedang tidak baik-baik saja? Oke, siap. Langkah pertamanya apa yang harus dilakukan? Terima kasih Mbak Farika. Ini kadang-kadang yang harus diketahui sama ibu-ibu, terutama yang dekat sama anaknya, atau bahkan mungkin sama guru-gurunya. Ya, kalau anak kita dalam kondisi yang kurang nyaman, kurang mood, harusnya ibu bapaknya harus mengadakan pendekatan, didekati. Ada apa? Ya, diajak cerita, digali apa yang dialami. Ya, cuman mohon maaf, ngajak ceritanya, ngajak dialognya juga harus dengan cara yang sangat cocok dengan umur-umur remaja. Karena kadang-kadang kita orang tua tuh sok salah kaprah. Dianggapnya yang kita hadapin itu sama, umurnya sama, sehingga dialognya dialog dewasa. Bahkan kita terbiasa, mohon maaf, kalau yang terbiasa menjadi seorang atasan, kadang-kadang anak pun sampai diperlakukan kayak bawahannya. Ini nggak boleh, anak tetap anak gitu ya. Nah, guru-guru pun demikian. Ketika kita mengajar anak-anak kita, mungkin ada yang SD ya, yang masih kelas 5-6 yang mengarah ke remaja, kemudian yang SMP, ini juga harus paham apa yang terjadi dengan anak-anak kita. Makanya kalau di SD, SMP itu ada guru BP ya. Guru BP atau guru konseling ya. Nah, ini ketika anak-anak kok melihat ada penurunan akademik, padahal biasanya nilainya bagus, ini harus paham. Nah, ini di kampung di sekolah-sekolah sudah berjalan seperti itu. Cuman mungkin karena banyaknya kasus dan terbatasnya guru BP, akhirnya tidak semuanya tertangani. Dan yang paling krusial, kadang-kadang anak tuh malu cerita sama orang yang bukan hari-harinya bisa ketemu. Apalagi kalau image-nya di sekolahan, kalau sudah ketemu guru BP itu malu ya, seolah pasti punya masalah gitu ya. Nah, ini yang terjadi di sekolah-sekolah ya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah mengusulkan kepada di puskesmas, kami siap menghandle kalau ada misalnya siswa-siswa di sekolahan yang mengalami sesuatu. Nah, nanti silahkan di cover, BP-nya merujuk ke puskesmas nanti, karena di puskesmas itu semua dokter, perawat, bukan semuanya ya, pasti sudah ada yang terpapar dengan ilmu asesmen jiwa dan ilmu penanganan jiwa di vaskes pertama. Sehingga nggak perlu berlarut-larut, kalau memang ada sesuatu di sana, silahkan ditangani lebih cepat. Ya, kalau memang nggak mampu di sana, baru ke rujukan berikutnya tempat kami, di tempat rumah sakit jiwa. Makanya langkah yang pertama adalah kalau anak-anak kita mengalami sesuatu, kalau di rumah ya orang tuanya, kalau di sekolahan juga di gurunya, dan nanti disambung ke guru BP-nya ya. Anaknya kok merengut terus, nggak mau ceria, ada apa ini? Nah, ini harus biasanya mak-maknya itu paham betul ini ya. Paham betul kalau anaknya terjadi sesuatu yang kurang pas. Ada perbedaan dari hari-harinya. Iya, kembali ke tadi Mbak, kembali ke bad mood tadi. Iya, betul Pak. Terus nih Pak, gimana sih seharusnya dari sekolah menciptakan ekosistem yang mendukung kesehatan mental siswa, bukan hanya fokus pada nilai? Oke. Terutama ini kalau anak-anak gini adalah fokus di sekolah pertama ya, SMP itu masa remaja. Di anak remaja itu, kalau nggak salah saya pernah berdialog dengan teman di guru. Di sana sebenarnya ada sebuah organisasi atau sebuah komunitas yang sangat disukai sama anak-anak. Jadi komunitas itu berdasarkan kemauannya anak-anak ya. Mungkin ada komunitas
apa kalau dia ekskul ya, rohis ini adalah hal yang menyenangkan untuk anak-anak. Kalau anak itu tuh tumbuh kembang dengan senang hatinya, maka insya Allah dia akan lebih produktif. Ya, kalau anak-anak SD saya dulu, di SD anak saya itu ada futsal, ada bulu tangkis, ada pokoknya yang pingpong, olahraga, terus yang sifatnya ada, yang gitu-gitu. Nah ini dipancing anak-anak tuh supaya membentuk komunitas yang menyenangkan. Ya, yang menyenangkan, pokoknya dibikin enjoy sehingga anak-anak itu produktif. Biasanya kalau kita enjoy pikirannya lebih produktif. Hatinya, pikirannya senang semua. Ini langkah yang bagus sekali. Anak-anak di SMP itu sudah ada, apalagi sekarang itu ada, kalau hari Sabtu itu dulu apa istilahnya Mbak? Pengembangan diri gitu ya. Jadi eskul itu disebut pengembangan diri. Jadi kalau hari Sabtu biasanya khususnya hanya untuk eskul aja. Nah ini untuk anak-anak yang sangat senang dengan eskul tertentu, ketika hatinya senang dia akan berpikiran dengan baik dan tentu saja akan berakademik dengan baik. Jadi nilai-nilainya dia jadi tetap stabil gitu ya. Kemudian Pak, apa saja kebiasaan kecil harian yang bisa dilakukan oleh remaja-remaja kita ini untuk menjaga kesehatan mentalnya? Ya, anak-anak kita memang harus kita awasin, tidak bisa dilepas begitu saja. Yang terutama orang tua kalau masih ada, kalau nggak ada orang tua ya orang tua asuhnya. Tetap harus kita arahkan ke hal-hal yang positif, kita dampingi, ya, dan kita berikan contoh. Anak-anak kita kadang-kadang di sekolah sudah seharian. Jadi anak saya dulu contohnya di sekolah itu sudah mulai pagi jam 7 sampai jam 5 sore. Nggak ada waktu untuk rehat katanya dia. Makanya ketika sore di rumah orang tua pun harus pandai-pandai untuk mensikapi. Ya, kapan harus ibadah, ya, kapan ada main di rumah, ya, kapan harus interaksi dengan teman di rumah, ya, kapan juga harus silaturahmi dengan keluarga. Karena itu penting, karena itu juga pendidikan kita untuk selalu menjalin silaturahmi itu penting. Jangan sampai anak-anak kita lupa dengan keluarga dan kerabat. Itu penting ya. Jadi kalau menurut hemat saya, anak ini yang sudah begitu dididik luar biasa di sekolahan, nah di rumah kita kondisikan dengan kondisi yang rileks, enjoy, tapi memberikan contoh yang baik. Itu yang perlu kita yang perlu benar-benar kita tanamkan di rumah, ya. Sehingga nanti anak itu akan tumbuh kembang menjadi anak yang tertata dengan baik. Karena kalau dia hanya satu lingkungan di sekolah saja itu juga kurang baik ya Pak ya. Jadi anak-anak harus sekarang harus beragam. Di sekolah aja udah capek Pak. Di sekolah aja udah capek. Iya betul. Gitu ya sahabat Atma, mungkin bisa dipahami lagi, kita sekali lagi sebagai orang tua itu harus paham kondisi juga. Jadi ketika kecil kita menanamkan nilai-nilai yang baik, pondasi mereka, karena ketika dia sudah SMP, SMA itu sudah punya dunianya sendiri. Masing-masing. Jadi kalau pada saat kita melepas, kita tidak terlalu khawatir, walaupun kita tetap memantau gitu ya Pak. Kita pantau. Kalau waktu kecil kan kita pegangin terus ibaratnya. Ketika dia udah mulai remaja, kita kan harus melepas juga, melihat dia seperti apa. Kalau misalnya tarik ulur ya Pak, kalau dia udah mulai nih tarik lagi. Terus ada koridornya kan, kalau belok dikit aman. Iya begitu sahabat Atma. Relnya itu tetap. Iya gitu Pak. Nah jadi gini Pak, satu lagi pertanyaan terakhir. Nggak apa-apa, santai aja. Jika Bapak bisa memberikan satu pesan aja nih untuk para remaja kita nih, apalagi yang mungkin dia merasa mentalnya lagi terluka atau lagi sendirian nih saat ini, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada remaja, sahabat Atma khususnya yang sedang menonton kita nanti? Khususnya remaja? Iya, remaja pasti. Anak-anak sekalian, para remaja di manapun podcast ini bisa didengarkan. Yang pertama, ketika Anda bertemanlah dengan yang baik. Yang kedua, kalau ada masalah, nggak usah sungkan-sungkan untuk curhat, tapi dengan orang yang bisa dipercaya, yang amanah. Dan jangan sungkan-sungkan, biasakan untuk berdialog atau bercerita dengan orang tua atau pengasuh atau guru-gurunya. Karena dengan demikian kita akan terbiasa dengan
ngobrol. Terbiasa dengan kalau nggak ngobrol tuh nggak enak. Jadi ada sesuatu yang perlu diobrolin, sehingga nanti kalau sudah diobrolin akan menjadi nyaman perasaan kita. Ya, pasien-pasien kita banyak di depan yang berawal dari tertutup, nggak mau cerita sama orang tua, bahkan nggak mau cerita dengan teman, sanak saudara, guru dan sebagainya. Akhirnya ada masalah dipendam sendiri dan ujung-ujungnya bisa berakibat karena itu sakit. Ya, kalau udah sakit ada istilahnya yang namanya kalau sudah berkelanjutan nanti kan harga dirinya bisa rendah. Ya, nggak bergaul. Kalau sudah harga diri rendah bisa putus asa. Ya, kalau sudah putus asa bisa lebih lanjut lagi. Ya, bisa yang ekstrim, bisa bunuh diri. Ya, atau bisa memberontak, atau bisa melawan lingkungan dan lain sebagainya. Nah ini, anak-anakku sekalian, mari kita belajar yang baik, dan insya Allah kalau kita belajar yang baik, ke depan kita akan menjadi lebih baik lagi. Saya kira kita aja untuk anak-anak kita. Iya, sahabat Atma. Ini kita pembahasannya mengenai peran kesehatan mental dan perkembangan remaja ini sangat menarik nih, Pak. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Bapak. Singkat aja, Pak, untuk menyemangati para remaja kita. Para remaja dan anakku sekalian, ini momennya momen Ramadan, yang agama Islam, yang Muslim. Mari kita laksanakan kegiatan Muslim ini dengan baik dan jadikan Ramadan ini sebagai titik balik kita untuk menjadi perilaku yang lebih baik lagi. Ya, mulai dari perilaku di rumah, di sekolahan, dan dimanapun kita berada, kalau kita berperilaku lebih baik, insya Allah kedepannya kita lebih baik. Semangat para remaja. Ya, semangat para remaja, itulah closing statementnya. Pak Eko, terima kasih atas kehadirannya. Sahabat Atma, apabila masih ada pertanyaan lebih lanjut atau membutuhkan informasi terkait layanan kesehatan jiwa, tentunya sahabat Atma dapat menghubungi layanan hotline service kami di nomor 0811 587 8787. Nah, selain itu, bagi sahabat Atma yang sedang mengalami tekanan berat, krisis emosional, atau memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri, mengakhiri hidup, kami menyediakan, Pak, kita punya hotline service yang terbaru juga, Puja Sera namanya, Peduli Jiwa Selamatkan Harapan, yaitu di nomor 0811 5800 8887. Ini hadir di untuk sahabat Atma di ruang aman untuk berbagi, didengarkan, dan mendapatkan pendampingan awal secara profesional. Karena yang tergabung di situ, Pak, semuanya, Pak, ada dokter, ada psikolog, pokoknya semuanya. Itu, Pak. Terus sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Pak Eko, sahabat Atma, terima kasih juga sudah mendengarkan kami. Nanti kita akan seperti biasa tayang di 2 platform, di Spotify dan juga di YouTube-nya Rumah Sakit. Assalamualaikum, salam sehat jiwa dan raga.